Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Salam presisi. Salam leadership. Salam leadership. Baik, kembali kami dalam podcast Leader Branding Sespima Polri Angkatan ke-72 tahun anggaran 2024 bersama saya Serdik Serli Mangelep sebagai host asal pengiriman Polda Sulawesi Utara. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan Serdik yang luar biasa sebagai narasumber kita pada podcast kali ini yang nantinya akan berbagi pengalaman di bidang reserse sesuai dengan tema kita tentang peran dan fungsi reserse. Untuk melanjutkan bincang-bincang kita pada sore hari ini, saya persilahkan kepada rekan-rekan Serdik untuk memperkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan diri, saya Serdik Khairul Maulana, pengiriman dari Polda Banten. Dan kebetulan untuk saat ini saya dipercaya rekan-rekan menjadi Kapokjar 1. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny Siregar. Saya Serdik Sespima Polri Angkatan 72 yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di lembaga Sespim ini. Adapun asal pengiriman saya dari Bareskrim Polri yang kebetulan juga sesuai dengan tema dari Mbak Serli yang mengulik atau mengupas terkait dengan reserse kriminal. Untuk selanjutnya saya teruskan ke rekan saya yang dari Serdik lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya memperkenalkan diri. Nama Imam Mujali, Serdik Sespima, Angkatan 72, asal pengiriman Polda Jawa Timur. Kebetulan pada sore hari ini kami ditugaskan untuk berbincang-bincang, berdialog, berdiskusi tentang kegiatan apa itu tugas dan fungsi reserse. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Itu tadi perkenalan dari para narasumber. Perlu kita ketahui bahwa dalam fungsi reserse, dalam pelaksanaan tindak pidana itu terbagi dalam beberapa bidang. Ya, ada bidang tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Betul, Bang? Betul. Ya, kira-kira gitu. Untuk selanjutnya, bagaimana Bang Denny mungkin bisa dijelaskan tentang fungsi dan teknis reserse secara umum? Baik, makasih Mbak Serli. Ini kesempatan yang baik, mungkin kami bisa mengulik secara umum bahwa Polri itu terdiri dari beberapa fungsi teknis. Di antaranya adalah reserse. Kenapa disebut reserse? Perlu ini sedikit dijelaskan ya, Mbak Serli ya. Bahwa reserse itu berawal dari dua kata, recer-cer. Berarti mencari dan mengumpulkan kembali. Itulah yang menjadi tugas sebagian fungsi teknis Polri. Tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, penanganan ini tentunya kalau reserse ini mungkin bagi rekan-rekan bisa melihat teman-teman di lapangan itu yang ununiform. Mereka tidak berseragam. Bagaimana mereka untuk tidak mudah dikenali demi mengungkap peristiwa yang dilaporkan atau kejahatan. Mungkin itu sebagai gambaran sedikit terkait dengan reserse, di mana reserse ini juga diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan di dalam pasal 13 maupun pasal 16 undang-undang itu sendiri. Mungkin akan lebih menarik ketika pengalaman reserse ini bisa ditambahkan dari rekan narasumber yang lain, karena saya juga memiliki dua teman yang tidak kalah hebat dari fungsi reserse kriminal. Mungkin bisa dari Bang Hairul kali. Oke. Ya, silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Denny, Mbak Serli. Bahwasannya saya sedikit menambahkan saja, bahwasannya di dalam reserse itu sendiri terbagi ada beberapa. Di dalam
Salah satunya ada kriminal umum, ada kriminal khusus, ada narkoba, dan ada yang lex spesialis seperti Bang Denny kan dari Barreskrim di bidang tipikor ya Bang ya? Gitu. Nah, karena saya ini sekarang ini dipercaya oleh institusi untuk di kriminal umum, di dalam kriminal umum sendiri terbagi beberapa subdit ataupun beberapa bagian. Yang pertama ada Kamneg, ada subdit Bangtah, ada juga subdit Jatanras. Di dalamnya Jatanras ada Ranmor, Bulik dan Vice Control dan sebagainya. Dan ada juga yang lex spesialis juga kriminal umum yaitu subdit Renata. Di mana di dalam subdit Renata itu ada dibagi beberapa unit juga atau bagian juga. Di dalamnya ada unit PPA, terus ada TPPO, dan people smuggling dan selain-lainnya. Dan kebetulan untuk sekarang ini saya di Kriminal Umum, Direktorat Kriminal Umum Polda Banten, bergabung di Subdit 3 Jatanras. Namun sebelumnya juga saya di Subdit 4 Renata Polda Banten. Jadi banyak halnya, terutama di dalam kriminal umum itu konsentrasinya di dalam kejahatan konvensional. Kejahatan-kejahatan jalanan, seperti yang sekarang ini sedang dibumingkan ataupun digaungkan atau menjadi skala prioritas Bapak Kapolda Banten, yaitu bagaimana kita mengatasi kejahatan-kejahatan jalanan dan konvensional. Salah satunya dengan dengan program yaitu peningkatan KRYD. Di mana KRYD itu ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sangat penting sekali peranan KRYD sebagai mitigasi ataupun pencegahan terjadinya sebuah tindak kriminal. Karena lebih ke konsentrasi akar permasalahan. Bagaimana sih bisa terjadinya permasalahan kejahatan jalanan atau kenakalan remaja yang menimbulkan tawuran dan lain-lain. Sekarang ini seperti itu. Sampai mengorbankan masyarakat umum. Di sini kita Polda Banten khususnya, mohon maaf ya kenapa kita studi kasusnya atau jurisprudensinya kita, karena saya di Polda Banten, saya sampaikan bahwasannya Pak Kapolda bersama jajaran PJU terutama kriminal umum dan jajaran reserse yang lainnya meningkatkan terkait masalah KRYD, yaitu memberantas miras. Dan alhamdulillah dengan program yang diinikan oleh Bapak Kapolda, kita bisa menekan angka kejahatan jalanan. Dan sudah banyak miras-miras yang kita operasi. Mungkin udah ratusan ribu. Demikian Om Seri. Mungkin Bang Imam bisa nambahkan di Jawa Timur sebagai kriminal. Silakan Bang Imam. Boleh. Ini Mbak Sherly. Jadi teman-teman saya ini jagoan semua. Yang pertama dari Barreskrim, yang kedua dari Banten. Kebetulan semua wilayah itu kan mempunyai karakteristik masing-masing. Artinya apa? Pola kehidupan, pola kejahatan, polanya semua masing-masing. Sama kalau saya kebetulan di Jawa Timur. Adatnya berbeda, cara penanganannya berbeda, tidak sama. Tapi pada dasarnya semua itu sama. Artinya bagaimana menciptakan situasi wilayahnya masing-masing itu dengan elegan, dengan baik, dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Contohnya saya itu di kriminal khusus. Kebetulan tadi beliau di kriminal umum. Saya sedikit menggambarkan terkait kehidupan di kriminal khusus Jawa Timur. Kan seperti itu. Di Jawa Timur itu kriminal khusus itu membidangi 5 subdit. Yang pertama itu subdit indaksi yang membidangi terkait penanganan tindak pidana berdasi. Tidak tipikor saja berdasi itu. Contohnya administrasi terkait peraturan regulasi-regulasi pemilik saham, penanam modal perusahaan-perusahaan, limbah dan lain-lain lah, seperti itu. Kedua, subdit perbankan yang menangani kejahatan perbankan. Contohnya orang-orang yang memiliki kapasitas-kapasitas terkait kejahatan bank. Salah satu contohnya penipuan-penipuan, asuransi yang bodong, yang dilaporkan tidak sesuai faktanya. Itu salah satunya itulah. Yang ketiga, tindak pidana korupsi. Kebetulan beliau tadi sudah menjelaskan, nggak perlu saya menjelaskan. Yang keempat, tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu itu yang membidangi terkait hal-hal yang berhubungan dengan alam. Contohnya pertambangan, satwa liar,
kelautan, ya seperti itu. Yang kelima, tindak pidana cybercrime. Cybercrime itu saat ini lagi tren. Artinya apa? Kehidupan berbangsa dan bernegara ini, khususnya kepolisian, diberikan tanggung jawab yang luar biasa karena perkembangan zaman tentang teknologi yang sangat pesat. Artinya apa? Orang sekarang memainkan peran menggunakan teknologi, gadget, kan itu. Nah, itulah dibentuklah Subdit Cyber saat ini. Ya mungkin semua Polda sama. Semua Polda mempunyai kualitas yang berbeda-beda sesuai penangannya. Begitu Mbak Sherly. Mungkin ada teman-teman bisa menambahkan apa yang perlu ditambahkan. Silakan. Ya, luar biasa dan sangat menarik sekali ya untuk penjelasan dari para narasumber. Ya, kita lihat dari kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional, sekarang meningkat menjadi kejahatan yang bersifat kompleks. Mungkin dalam hal ini para narasumber bisa menceritakan atau bisa sharing terkait dengan penanganan-penanganan kasus yang pernah ditangani di wilayah. Ya, kira-kira apa tantangannya? Boleh. Ini saya tambahkan. Saya potong dulu. Memang tugas polisi itu berat sekali. Karena pada dasarnya tugas polisi itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum masyarakat. Artinya apa? Semua kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak lepas dari kepolisian. Tidak lepas dari kepolisian. Berhubungan dengan siapapun. Kegiatan-kegiatan polisi itu sangat luar biasa. Kejadian, contoh, kejadian nasional. Bukan nasional, global, terkait penanganan kemarin ini. Apa ini? Virus COVID-19. Virus COVID. Ya. Virus COVID itu. Kalau berbicara tugas kewenangan, itu bukan kewenangan kepolisian, tapi kewenangan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Tapi polisi, disitulah menjadi garda terdepan terjadinya pelaksanaan. Dan itu, pelaksanaan mobilisasi untuk bagaimana caranya membantu dinas-dinas terkait, kementerian terkait berjalannya situasi ini. Mungkin teman-teman bisa, selain itu, salah satunya mungkin yang lain. Baik, tadi Mbak Sherly dari Banten sudah nerangkan, dari Jawa Timur juga sudah nerangkan. Jadi kalau kita tilik bahwa tugas Polri itu adalah menanggulangi atau memberantas kejahatan atau tindak pidana. Pertanyaan yang menggelitik adalah, ada tidak imunitas bagi Polri? Sedikit sebelum kita melangkah ke situ, perlu saya sampaikan bahwa kami di Bareskrim Polri, yang tentunya tidak kalah untuk keterampilan, pengetahuan. Karena apa? Kejahatan itu harus, kejahatan berkedudukan satu langkah di depan Polri. Jadi kalau dibilang tadi reserse, adalah reserse itu ejawantahnya adalah penyelidik dan penyidik. Itu diatur di dalam rumpun undang-undang. Nah, ketika menangani sebuah perkara, penyidik itu dituntut untuk profesional, transparan, dan seterusnya. Tetapi tidak kalah penting ketika bicara penyidikan, maka kapabilitas daripada penyidik, sarana prasarana daripada penyidik, itu paling tidak untuk ditingkatkan. Hal itu tidak kalah penting, karena kembali ke seperti yang disampaikan, bahwa di samping penegakan hukum sebagai ultimum remedium Polri untuk menjaga harkamtipmas, ada pelayanan, ada mengayomi, dan seterusnya. Jadi, menjadi seorang reserse, menjadi seorang penyelidik maupun penyidik, juga tidak kalah penting harus diimbangi dengan kemampuan. Kenapa? Karena kejahatan dari hari ke hari itu semakin kompleks, semakin meningkat, semakin canggih. Pertanyaannya, buat rekan-rekan penyidik, di samping Sespima Polri Angkatan 72 ini tempat kita menimba ilmu, harapannya juga tidak terhenti sampai di sini. Kita bisa lebih menggali dari buku ataupun referensi-referensi yang lain untuk menambah khasanah guna melaksanakan amanah daripada undang-undang itu sendiri. Mungkin itu Mbak Sherly sedikit yang bisa saya sampaikan. Karena apa?
Seperti kami juga menangani di dalam kasus tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini dikenal dengan extraordinary crime. Lebih dikenal lagi dengan julukan white collar crime. Artinya apa? Pelaku tindak pidana yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewenangan. Maka dari itu, pertanyaannya adalah, apa yang bisa diberikan oleh terhadap penyidik dalam peningkatan kapasitas, kapabilitas untuk menandingi atau memberantas kejahatan-kejahatan yang diamanahkan oleh undang-undang. Itu tidak kalah penting, Mbak Sherly. Ini cukup menarik. Berarti kembali lagi kepada persiapan dari SDM orang penyidik-penyidik kita sendiri, Bang. Iya. Jadi memang sekarang ini kita di reserse khususnya sedang digalakan adanya sertifikasi, terus kejuruan-kejuruan spesialis dan lain-lain. Mungkin itu salah satunya. Namun mungkin ke depan agar lebih lebih ditingkatkan lagi terkait masalah kemampuan penyidik. Karena kalau kita melihat paradigma dan jalannya tindak pidana ini, malah yang Bang Denny sampaikan bahwasannya pelaku-pelaku tindak pidana ini kadang lebih berada di selangkah di depan kita atau bahkan maju 2 langkah. Karena ketika peristiwa terjadi, maka reserse baru melakukan penyelidikan dan penyidikan. Maka dari itu, nggak kalah penting, seperti contoh kasus tindak pidana korupsi. Tidak banyak penyidik Polri memahami apa itu tindak pidana korupsi. Sedikit mungkin saya sampaikan, Mbak Sherly. Undang-undang tindak pidana korupsi ini diatur di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Namun, jenis atau bentuk tindak pidana korupsi diatur 7 perbuatan di situ. Di dalam beberapa pasal. Nah, tidak banyak teman-teman penyidik bisa melihat bahwa sebuah perbuatan dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola penyelenggaraan, terindikasi korupsi. Kenapa? Tidak bisa kita pungkiri bahwa Undang-Undang Tipikor itu Indonesia ini mengatur banyak jenis perbuatan atau tindakan yang tergolong tidak pidana korupsi. Sementara di negara lain sudah tidak sedetail yang diatur di Indonesia. Betul. Maka dari itu kita penanganan korupsinya terlihat seperti lebih banyak dibanding negara lain. Karena lebih detail Lebih detail pengaturannya. Seperti itu. Seperti itu. Betul. Apalagi kalau kami di Bareskrim itu ada ketentuan yang mensyaratkan paling tidak kita mengoptimalkan direktorat atau subdit yang ada di polda-polda di daerah yang sudah terbentuk itu Direktorat Tipikor. Ada batasan kerugian negara supaya mengoptimalkan daerah-daerah. Ya, betul. Namun kemudian tidak kalah penting bahwa ketika ada sebuah peristiwa yang viral, maka seperti kami dari Bareskrim memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk langsung menangani. Tapi kembali lagi ke yang tadi, bahwa kejahatan itu pasti selalu berada di depan satu langkah dari penyelidikan. Namun jangan lupa juga, Bang Denny, seperti itu, Mbak Sherly. Setiap kejahatan tidak akan pernah tidak meninggalkan bekas. Makanya fact do not lie. Nah, itu maksudnya. Jadi intinya di sini kita sebagai penegak hukum selain juga harus sering berlatih dan juga ini harus lebih mengembangkan diri dalam artinya apa Bang Denny sampaikan tadi, lebih banyak mendengar, membaca. Jadi luar biasa bahwa Polri ini sebagaimana tugas tanggung jawabnya, di situ reserse lebih kepada penegakan hukum. Betul. Sesungguhnya itu adalah ibadah. Sesungguhnya itu adalah ibadah. Kenapa? Kita diamanatkan oleh undang-undang, tapi juga kita tergolong ibadah. Kenapa? Betul. Orang yang dirugikan, negara yang dirugikan, kita mampu hadir sebagai ejawantah dari negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana undang-undang. Begitu Mbak Sherly. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tadi sudah dijelaskan secara mendetail oleh Bang Denny bersama Bang Imam dan Bang Hairul. Ya, mungkin akan ada lagi yang mau menambahkan? Sedikit, Mbak Sherly. Oh mungkin ya, Mas Imam dari Jawa Timur, silakan. Memang kehidupan di reserse itu sangat berat, Mbak Sherly. Kenapa? Karena meninggalkan keluarga. Waktu dinas tidak tertentu, tidak bisa terbaca. Mungkin orang lihat, ini apa sih Bapak ini? Polisi bagian apa sih? Kadang seperti itu. Tapi memang
learning point-nya yang saya ambil itu bahwa kemampuan seorang reserse itu memang perlu ditingkatkan. Artinya apa? Melihat perkembangan zaman yang saat ini lebih maju, katanya Pak Denny tadi, lebih maju selangkah daripada kita. Dan itu perlu, mohon maaf, memang negara harus menyiapkan ketika sumber dayanya ada, tapi alat untuk melakukan kegiatan pengungkapan ataupun penyidikan kurang maksimal, mungkin hasilnya akan mempengaruhi itu. Artinya seperti itu. Ada kata teori kan, many, method. Ya. Itu tidak lepas dari itu. Ketika kita berbicara dari segi apapun, itu tidak lepas dari tiga itu. Ya. Karena apa? Reserse itu ujung tombaknya kepolisian dalam hal pelayanan penegakan hukum. Ujung tombaknya di situ. Tapi cukup menarik, Mas Imam. Utamanya yang saat ini sedang kita jalani. Kita mengikuti pendidikan Sespima Polri. Jadi di samping pengetahuan, di samping keterampilan maupun kemampuan, kita di Sespima Polri ini lebih ditata atau lebih dikelola untuk bisa memanage, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan. Artinya apa? Sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki ketika tidak termanage dengan baik, maka output ataupun outcome-nya juga tidak akan baik. Betul. Nah, tidak kalah penting, mungkin satu yang perlu saya sampaikan di sini dalam kepenyidikan Polri. Jadi penyidik Polri ini sejatinya adalah dituntut untuk profesional, transparan. Tetapi satu titipan dari kita, bahwa negara juga harus bisa melihat harmonisasi hukum yang digunakan oleh penyidik Polri, itu masih banyak yang tumpang tindih, dan kesejahteraan serta imunitas penyidik itu sendiri. Mungkin itu Mbak Sherly sedikit yang bisa kami sampaikan terkait kepenyidikan di dunia reserse. Karena kalau kita bahas seluruhnya, mungkin nggak akan cukup 2 hari 2 malam. Benar. Tapi gini, Kita buat part berikutnya. Gini. Baik. Saya menambahkan 1 menit. Ketika berbicara tadi semuanya bahwa unsur kepolisian itu di situ. Yang dikatakan beliau-beliau ini udah semuanya udah terekam semuanya. Tapi yang mohon maaf ini yang harus diperhatikan mungkin keluh kesah kita ini sebagai seorang serdik, sebagai seorang reserse. Memang kalau negara pengen Indonesia ini maju, benar-benar maju, berikan reward yang luar biasa kepada reserse. Jangan sampai seorang anggota reserse dapat menerima dari seseorang, tapi cukupilah kebutuhan mereka. Saya pastikan itu. Jadi pada intinya Negara gini itu Pak maju. Imam, kalau menurut saya, jadi kalau bisa dikatakan bahwasannya etalasenya polisi adalah lalu lintas dan lainnya. Namun sebagai garda penegakan hukum terdepan adalah reserse. Karena yang kita tahu bahwasannya semua masyarakat polisi taunya serba bisa. Nah, oleh sebab itu menurut saya ataupun kita semua yang sudah kurang lebih daripada 15 tahun ke atas, bahwasannya pentingnya seorang personal polisi yang harus menyiapkan diri, membenahi diri dari mulai pribadi sampai dengan keilmuan yang Bang Denny tadi sampaikan, harus lebih banyak mengasah dan lain. Yang utama bahwasanya reserse jangan pernah kalah dengan kejahatan. Semakin berkembang maka reserse sendiri, segi personilnya maupun secara institusinya harus tetap terus bersemangat. Artinya negara harus hadir melalui implementasi atau aktualisasi daripada reserse itu sendiri. Begitu Mbak Sherly. Apapun kekurangannya, apapun keterbatasannya, intinya negara tidak boleh kalah dengan tindak pidana. Betul nggak? Sepakat. Demikian Mbak Sherly. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para narasumber yang sangat luar biasa pada podcast kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi. Demikian podcast kita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan mengedukasi para sahabat podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kami dari Pokja 1 pamit undur diri. Beli berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Satria
luar biasa, bersama kita bisa.